Bacaan dari kitab Kejadian. Sarah istri Abraham hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Jika aku membawa anakmu ke negeri asal Tuhanku itu?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku kau bawa kembali ke sana." Beberapa waktu kemudian, Ishak datang ke arah sumur Lakai-roi. Ia tinggal di tanah Negev. Menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kemudian dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka calon istri Ishak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan bertanya kepada hamba Abraham, "Siapakah orang yang berjalan di padang menuju kita itu?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengenakan telekungnya dan menyelubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam rumah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka sehingga ia terhibur. Demikianlah sabda kami. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik." Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan,
demi kemurahan-Mu terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripada-Mu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah padaku kalian yang letih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, para suster, saudara-saudari terkasih, satu dua komentar singkat mengenai bacaan kitab suci hari ini, teristimewa Injil yang kita dengarkan. Rupanya sudah menjadi hukum umum, kalau ke laut pasti basah, kalau turun ke laut pasti. Dan ini banyak kedengaran di mana-mana, turun ke laut entah basah bagaimana. Banyak orang lupa akan apa yang dikatakan oleh Khairil Anwar. Aku turun ke laut, tapi bukan anak laut. Dan ini hukum ini bisa diterapkan juga dalam berbagai barang sosial yang lain. Bergaul dengan orang pintar akan jadi pintar. Bergaul dengan orang bodoh nanti bodoh lagi. Bergaul dengan orang yang jahat nanti juga jahat. Bergaul dengan orang pencuri nanti akhirnya juga ikut-ikut mencuri. Tapi bacaan Injil hari ini memberikan kepada kita gambaran yang lain. Yesus yang datang justru mencari orang-orang yang berdosa itu, dan itulah menjadi tujuannya datang ke dunia. Melihat Matius yang bagi orang Israel pada waktu itu dijauhkan dari pergaulan sosial karena statusnya sebagai pemungut cukai, bekerja bagi katakanlah penjajah, makan untung lagi, macam-macam sudah. Sehingga orang-orang ini pantas tidak boleh ada dalam pergaulan sosial, harus disingkirkan. Itulah yang menjadi latar belakang mengapa orang-orang Farisi bertanya kepada murid-murid Yesus,
kehidupan sehari-hari. Kalau sudah undang orang makan atau ikut makan, barangkali engkau jadi sahabat atau salah satu dari mereka. Dan inilah yang membuat tanggapan Yesus berbalik. Sekali lagi, rasanya bahwa orang menghendaki bahwa orang yang berdosa itu, orang yang jahat itu harus mati. Tetapi prinsip dari Tuhan tidak. Dia justru datang dan bergaul dengan mereka, supaya dengan cara itu mereka bertobat. Ia masuk melalui pintu mereka, tetapi keluar melalui pintu dia. Dia ingin supaya mereka bertobat. Dan ini menjadi prinsip dari Tuhan. Contoh, ketika Yesus disalib, ada seorang penjahat, dia mengakui bahwa dia penjahat. Karena dia menegur temannya, kita ini pantas dihukum. Karena apa? Memang kita melakukan hal-hal yang tidak boleh. Tapi orang ini tidak. Dan sesudah itu dia berbalik kepada Yesus dan minta belas kasihan. Yesus malah menjanjikan kepadanya Eden, Firdaus. Para pastor, para frater, para suster, kita pun dipanggil untuk berbuat seperti Yesus. Di tengah-tengah kita atau di tengah-tengah umat ada banyak orang yang stres, banyak orang yang barangkali tidak tenang karena sudah salah, kemudian dijauhkan dari pergaulan sosial. Kita dipanggil untuk juga berbuat seperti Yesus. Kita datang kepada mereka. Justru itulah menjadi tujuan pastoral kita. Sekalipun kita tidak akhirnya mengambil bagian dalam kejahatan atau dosa yang dibuat, prinsip Yesus jelas. Ia benci akan dosa, tetapi menyayangi pendosa. Dan ia mengajak mereka